diawasi oleh Allah. Itu namanya muhsin. Terus keempat tadi kan ikhlas kan, namanya mukhlis. Derajat terakhirnya itu takwa kan. Jadi cari itu kan takwa. Coba apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu apa? Tentang puasa lah, saya nggak hafal tuh. Lupa lagi. Itu kan mutakin kan. Intinya itu untuk menjadi orang-orang bertakwa. Jadi terakhir itu adalah takwa. Mutakin. Jadi derajat tertinggi umat Islam itu adalah, atau umat manusia nih boleh dikatakan, itu adalah muttaqin atau orang yang bertakwa. Takwa yang gimana? Takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kan gitu. Maaf nih, bukan guruin kan. Kan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yang kayak mana? Yang kafah. Kafah itu yang kayak mana? Kafah itu ya yang zohirnya Islam, kolbunya Islam. Terus untuk mengislamkan ruh kita tuh gimana? Ya itu, cari mursyid. Kalau kita zohirnya sudah Islam, kan Islam keturunan saya bilang. Kemarin saya bilang kalau Kang Suryo bapak ibunya orang non muslim juga pasti agamanya kan belum tentu muslim. Nah, ruhnya harus Islam. Yang mengislamkan siapa? Cari mursyid. Ya, itulah ilmu ruh. Itulah ilmu ruh. Baru nanti kita akan tahu nama ruh kita itu siapa. Itu bagi yang sampai pada level ma'rifat billah. Ya, di itu pun, di kejawen pun sama, di apa namanya itu sama cara ininya, ngolah rasanya. Yang penting intinya nggak usah ada iri dengki, nggak usah ada yang kayak gimana lah, mau agama apapun jangan mau dipecah belah hanya karena beda kemasan terus dipecah belah, jangan mau. Karena kembali lagi kemarin pernah saya sampaikan juga bahwa nanti itu mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau agama apapun, itu kalau ketemu sama Ya'juj Ma'juj akan dibantai kan. Jadi itu musuh bersamanya itu adalah Ya'juj Ma'juj. Siapa itu Ya'juj Ma'juj? Pasukannya Dajjal. Itu. Nah, terus tadi saya sempat baca nih Kakang Prabu nih. Ini hadis loh yang mengatakan, ini Kakang Prabu kan nanya nih, Kakang Prabu Gagak Putih, mana Dajjal sini, saya lagi nyari info ini saya. Nah, ini ya Kang, mohon maaf. Itu di hadis ada. Ketika Dajjal keluar, jangan sekali-kali mendekat. Bakal kesedot keimananmu. Intinya gitu. Walaupun itu ulama kan, itu akan kesedot keimanannya dan dia akan menjadi pengikut. Makanya begitu Dajjal itu keluar, ibaratnya udah tahu Dajjal itu si A misalkan, jauhi, carilah penekno blimbingui, lunyu-lunyu penekno kan gitu. Jangan berani-berani, karena yang bisa ngelawan Dajjal itu cuma siapa? Nabi Isa. Kenapa? Isa ya, bukan Nabi Isa. Kenapa bukan Imam Mahdi yang bunuh Dajjal? Terlalu mewah untuk Imam Mahdi membunuh Dajjal. Tuh kan, terlalu mewah. Yang membunuh Dajjal itu ya Isa. Gitu. Nabi Isa ya? Nabi Isa, bukan Nabi Isa. Karena nanti munculnya udah bukan Nabi, Isa aja. Iya. Iya. Karena kalau setiap ya itu ada keterangannya sih. Bukan berarti kita nggak ngimani ya, nanti salah. Ini saya luruskan ya. Karena setiap ada nabi pasti itu jadi imam. Tetapi saat Imam Mahdi mau berjamaah itu di hadisnya itu kan apa namanya? Mintanya Imam Nabi Isa. Iya, Nabi. Karena zamannya udah beda. Kalau dulu zamannya Nabi Isa ya imamnya Nabi Isa. Kalau sekarang kan imam akhir zamannya siapa? Ya ini imam akhir zamannya Imam Mahdi. Makanya beliau menyampaikan, ini adalah tugas engkau gitu. Karena memang masa kepemimpinan engkau ya Imam Mahdi kan gitu. Lalu mundur tuh si
bisa mundur, baru setelah selesai salat subuh itu Dajjal muncul, kisahnya begitu. Tapi kembali lagi itu perumpamaan ya kan. Kejadian aktualnya nanti seperti apa, kurang lebihnya mendekati seperti itu, tapi ya tidak sedetail persis seperti itu juga. Karena ya kembali lagi, semua itu siloka. Siloka supaya kembali lagi bab akhir zaman atau bab tentang Imam Mahdi ini bab kegaib, bab gaib. Yang mana ya gaib itu kan hanya bisa diyakini, dipercaya atau diimani oleh bukan oleh akli. Sulit lah menerima. Saya juga sulit menerima itu, sulit menerima torekat dulu itu. Kan saya cerita, mursyid saya centang, beneran kan, wallahi saya centang mursyid saya. Karena saya terlalu kuat syariatnya, artinya itu terlalu, saya nggak mau tersesat orangnya, saya nggak mau gampang tersesat. Maka masa sih begini, di syariat kan begini, masa torekat begini. Nah, itu pertentangan itu ada. Nah, pada satu hari saya dapat satu keyakinan yang meyakinkan saya, sehingga saya harus yakin bahwa ini adalah jalan terbaik untuk saya. Allah kasih petunjuk itu. Nyata, ini saya alami sendiri. Satu-satunya murid yang berani nyentang mursyid saya ini, saya doang kan. Karena bukan saya sosok jago, bukan. Saya intinya tidak mau tersesat. Dan sulit banget untuk, ya itu karena pakai akal, sulit banget menerima tentang bab-bab seperti ini. Karena ininya belum kebuka. Masih pakai ini. Nah, kalau kita masih pakai ini, ya disitulah pengikut Dajjal, katanya ini. Karena makanya di situ Dajjal itu logonya, lambangnya itu mata satu. Maksudnya bukan nanti keluarnya begitu, bukan. Karena dia itu selalu yang berpikiran hanya pakai akal saja, bukan pakai ruh atau kolbu. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, siap. Oke, barangkali teman-teman ada yang mau menjawab nih, apa bertanya? Banyak itu. Sampai belum baca. Hidir mampu membunuh Dajjal nih, Hidir nih. Laksanakan, Kang Hidir. Berarti dia Isa gitu ya. Berarti dia Isa gitu. Ya, kita saksikan aja. Kita husnudon, berprasangka baik ya. Ya, ada jangan betul Kang. Oke, kalau itu nggak ada yang bertanya, saya mau nanya apa nih ya? Bingung nih, karena pertanyaan saya udah dibabat habis nih sama narasumber. Ya Gus ya. Lah, besok ngumpul lagi. Gus. Minggu ngumpul lagi nggak Gus nih Gus? Jangan panggil saya Gus, saya bukan anak Yai. Saya bukan. Ya, Kang. Minggu kumpul lagi nggak Kang? Kenapa? Nah, Kang lebih enak. Minggu. Kenapa? Minggu kenapa? Tawasul. Ada kumpul tawasul lagi nggak? Oh iya, ya kan sudah menjadi kebutuhan Kang, bukan ritual. Jadi insya Allah tetap dijalankan. Nah, pakai saya bunyi itu. Tek berapa kali itu? Oke, saya mau bertanya nih tentang itu tadi udah dijawab semua tentang apa namanya? Jadi Sateropelit itu mendapat wahyu keprabon itu artinya apa ini? Wahyu keprabon itu kan keprabuan. Prabu itu kan raja. Tentang kerajaan gitu. Wahyu kerajaan maksudnya wahyu raja. Ada lengser keprabon. Ya, lengser dari kerajaan gitu. Jadi wahyu keprabon ya iya. Itu istilah Jawa ya. Bahwa sosok sohirnya itu mendapatkan wahyu keprabon. Artinya ya ini mendapatkan bukan cuman gelarnya kan, bukan cuman gelar dia sebagai Ratu Adil, sebagai Raja Agung, bukan cuman itu, tetapi ya memang benar ya kerajaannya, ya seluruh dunia ini itu kerajaannya SP atau Imam Mahdi itu.
Terus ada di dalamnya ada harta mana? Ya iyalah. Tapi kita nggak usah bahas-bahas harta mana. Nanti jadinya pada halu. Jangan. Nggak usah, itu tugasnya SP, bukan tugas kita. Ngapain nyari-nyari? Ntar kalau ngomong harta mana saya inilah. Jadi malas kerja saya. Enggak, kalau saya ngomongin harta mana nanti saya pedes lagi ngomongnya. Itu nggak usah. Intinya gitu. Stop ya. Oke ya, itu berarti betul ya. Apakah sang kinase satrio piningit itu di alam goibnya tuh sudah diakui apa belum? Ya sudah. Monggo dijabarkan. Kalau sudah itu bagaimana, kenapa diakui, dan bagaimana pengakuan itu? Ya, yang jelas di alam goibnya itu alam ruh ya, bukan alam goib. Di alam ruhnya ya jelas sudah diakui. Semua sudah tahu, para nabi itu sudah tahu, para wali sudah tahu. Cuman kalau para raja-raja Nusantara ya itu baru tahu atau baru mengenal itu ya pas waktu itu ada tanda-tandanya itu, kurang lebihnya sekitar, maaf saya berkecas, kurang lebihnya itu ya kalau yang saya ini itu sekitar tahun 2020 itu raja-raja Nusantara baru mengenal. Itu pun walau alam sudah mengenal ruhnya atau belum, artinya udah tahu. Tapi di kegaiban, di dunia gaib, kegaiban ya mata. Sekarang gini kan, sosok ini ya sosok raganya loh ya, nih anggaplah ini raganya, kan katanya kalau digambarkan tuh ada 1000 ruh masuk gitu kan. Ruhnya siapa aja? Semua para leluhurnya beliau itu ya. Siapa aja ya, Said Anwar ya, ini ya ini ya ini. Makanya apa, dia itu ya SP ya, Brawijaya ya, SP ya si siapa namanya, Prabu Siliwangi ya, SP ya Soekarno ya, SP ya Sanghyang Nurcahyaning Nirwana ya, SP ya ini ya itu satu ini nih ya, ini kan gitu, paham nggak? Jadi istilahnya itu ya dia mau mengaku sebagai siapa ya emang dia itu ada pada dirinya, udah diserahkan semuanya ke dia, ke beliau kurang ini seperti itu. Jadi yang jelas ya sudah sangat-sangat baru, udah sangat-sangat udah gempar di dunia mereka. Nah, dan ya yang tahu nggak bakalan membocorkan karena apa, kode etiknya mereka pasti ada, bisa dihukum, dibantai kalau sampai ngasih tahu di sini, ngasih tahu ada di sini, ngasih tahu ada di sini. Kalaupun ada yang mediasi itu masukin orang apa, Mas Surya atau saya nih, saya manggil jin misalkan masuk ke dalam Mas Surya, jendrek, saya tanya Imam Mahdi di mana misalkan, terus sosok jinnya ngomongnya saya tahu tapi nggak boleh jawab, ya bisa aja bener, bisa aja salah kan gitu. Ntar kalau itu kalau kita menggali gini kan, kalau kita menggali informasi dari jin ya yang masuk ke dalam, yang dimediasi, yang dianukan masuk ke dalam sosok manusia gitu, terus kita gali informasi itu, lalu apa bedanya dengan si mukamat ya, namanya mukamat nih,